Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Baik lagi bersama dua host kece yang bakal menemani kalian dimanapun dan kapanpun. Selalu dengerin bacotannya Christy dan Patrick. Sorry ya, dia mau branding Christy jadi gue ngomongnya harus Christy nih. Oke, sebelum kita mulai, kita kan hari ini mau bahas boundaries in relationship ya, benar ya Christy? Oke, sebelum kita mulai, kita mau disclaimer dulu. Disclaimer, semua yang kita omongin di Bakwan Podcast itu cuma pendapat pribadi kita aja dan tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing pandangan kita masing-masing, jadi jangan baper ya teman-teman. Kalau ada yang kurang pas atau mungkin kritik dan juga saran, boleh langsung DM aja ke Instagram kita @bakwanpodcast. Kita terbuka banget kok, atau mungkin kalian juga mau kasih topik-topik seru untuk kita bahas di podcast kita ini, boleh banget. Thank you guys. Boundaries in relationship. Menurut gue ini topik yang sebenarnya agak susah untuk dibahas karena kebanyakan orang masih agak kayak sulit gitu untuk menyampaikan boundaries itu ke pasangannya, apalagi kan karena ada beberapa orang yang ngerasa ketika gue sampein ini takut pasangannya jadi agak menjauh atau nggak suka atau gimana, nanti satu dan lain hal, kebanyakan pikiran lah intinya gitu. Tapi pentingnya boundaries itu sebenarnya bikin hubungan kita tuh jadi lebih sehat, lebih saling menghormati satu sama lain. Sebagai pembuka ngomongin boundaries, jujur gue baru bisa menerapkan boundaries ini di hubungan yang terakhir gue karena belajar ya. Karena banyak sekali pembelajaran di masa lalu. Dulu kan kayak masa-masanya kayak masih pacaran main-main, kayak nggak peduli tuh yang namanya boundaries, atau kita malah nggak sadar boundaries kita tuh sebenarnya apa. Tahu-tahu kesel, tahu-tahu emosi sendiri, padahal itu gak pernah diomongin dari awal. Kalau kalian pernah merasakan itu, kayak tiba-tiba lo kesel, terus tiba-tiba lo gak nyaman ketika misalnya pacar lo tiba-tiba ngomong, kok kamu pakai baju itu sih? Terus lo kayak ngerasa gak nyaman gitu dia ngomong kayak gitu, tapi lo gak menyampaikan balik kenapa lo gak nyaman. Nah itu namanya boundaries lo sedang dilanggar, cross. Kita bakalan bahas lebih jauh lagi boundaries dalam relationship, apa sih boundaries, terus kita juga akan bahas kenapa boundaries itu penting, terus sharing boundaries dari masing-masing kita, karena kita juga kan lagi ada di relationship juga, mungkin kita bisa share dari personal experience kita, tanda-tanda boundaries kita dilanggar tuh seperti apa, dan gimana sih cara menetapkan boundaries dari lo ke pasangan. Oke. Kita langsung masuk aja ke boundaries itu apa sih, Pat, menurut lo? Oke, kalau menurut gue, dan maksudnya ini versinya gue ya, kalau boundaries itu tuh kayak batasan emosional maupun fisik dan juga mental kita yang kita tetapkan buat membantu menjaga keseimbangan dan juga kenyamanan dalam interaksi kita antara teman, keluarga, dan juga pasangan. Jadi boundaries ini kita pakai dan kita patenkan lah istilahnya itu tuh untuk ya ke semua interaksi sosial kita gitu. Jadi nggak cuma pasangan aja, tapi dengan teman pun dan juga keluarga pun, kalau menurut gue sih penting kayak gitu. Kalau menurut lu gimana, Yos? Kurang lebih sama. Boundaries itu sebenarnya batasan yang kita buat di dalam suatu hubungan, bahkan hubungan kita dengan diri kita sendiri juga. Kita harus punya boundaries terhadap diri sendiri. Biar apa? Biar tetap sehat, terus bisa kita saling menghargai satu sama lain. Pentingnya punya boundaries menurut gua tuh yang pertama tuh karena boundaries itu ngelindungin kita dari hal-hal yang bikin kita gak nyaman, kayak tadi gua ngomong di awal. Terus kedua, boundaries itu bikin hubungan lebih sehat karena masing-masing orang tuh punya haknya sendiri kan. Kayak contohnya ketika awal gua pernah ngomong sama cowok gua kalau gua kan punya social media yang gue jadiin sebagai personal branding gue. Awal gue ketemu dia tuh emang kan gue waktu itu personal branding masih kayak woman empowerment, dan gue suka pakai outfit yang mungkin bagi sebagian orang itu agak terbuka. Di situ gue sempat sampein ke dia kalau apa yang gue post di Instagram gue, cara berpakaian gue di social media, please jangan di komen baik atau tidaknya, karena itu adalah sesuatu hal yang gue mau sampein
yang gue mau express ke audiens gue. Jadi salah satu boundaries yang gue sampein itu jangan ngatur cara berpakaian gue. Gue akan pakai pakaian yang menurut gue nyaman, yang bikin gue nyaman. Gitu. Ketika kita udah set boundaries itu dari awal, pasangan kita akan dan hubungan kita tuh akan lebih bahasanya tuh lebih secure sih kalau lebih secure, betul, lebih secure. Jadi ketika salah satu ada yang merasa tidak nyaman terus mengkomunikasikan hal tersebut ke pasangannya, jadi pasangan itu lebih kayak punya map lah, kayak punya map, gue harus gimana ya, lebih hati-hati di dalam menyampaikan sesuatu ke pasangannya. Kalau dari gue, kalau gue boleh sharing ya, kalau kita boleh sharing langsung ya, gue itu kalau dari awal pacaran itu gue tuh selalu menetapkan gini, gue tahu nih si Jeffrey ini orangnya tipikal yang kalau ada masalah dia tuh nggak mau selesain, bukan nggak mau selesain sih, mungkin dia tunggu tenang dulu ya, tunggu tenang, cuman tuh kayak kelamaan menurut gue. Jadi kapan gue bilang sama dia, boleh nggak walaupun kita lagi ada masalah, ada debat segala macam gitu-gitu tuh langsung diselesain tuh. Itu gue lebih pun mungkin bahasanya mungkin pasti kita pilih-pilih, cuman memang kalau lu mau tenang juga pun jangan terlalu lama, kayak besokannya kayak 3 hari lagi gitu, kayak maksud gue kelamaan tuh, jangan sampai lu bawa tidur tuh masalah gitu loh. Jadi gue tuh selalu ngomong kalau misalnya ada masalah dan juga misalkan ada ini, lu terbuka ngomong, jangan nggak enak kan, maksudnya kita juga. Dan ini bener kata lu tadi, di hubungan gue yang terakhir ini, gue tuh baru menetapkan boundaries itu, dan juga pas menetapkan ini feeling secure-nya tuh berasa banget lah gitu. Jadi memang harus diomongin gitu. Jadi tuh gue kalau misalkan pacar ya gue mesti terbuka, terus habis itu kalau misalnya ada masalah ya mesti langsung dikomunikasikan. Jadi makanya gue gak mau masalah itu numpuk, jadi gue mau selesaiin itu case by case gitu loh. Emang itu perlu banget. Jadi posisi di hubungan gue tuh Jeffrey itu adalah gue. Gue setiap ada masalah, setiap ada yang gue pikirin, gue tuh nggak bisa langsung menyampaikan. Gue harus diam dulu. Dan Anton tipe orang yang dia nggak bisa kalau gue diem. Dia tuh kayak ngerasa nggak aman kalau misalnya gue diem tuh. Dia tahu pasti ada sesuatu hal, dan dia nggak bisa tidur kalau gue belum ngomong sama dia. Ya kebetulan kita kan satu rumah ya, maksudnya tinggal bareng. Jadi memang itu lebih penting lagi ketika lo udah tinggal satu atap sama pasangan lo. Itu banyak banget boundaries yang harus lo omongin dari awal, karena kalau enggak lo bakalan tahu tuh nanti kan ketika lo tinggal satu atap, lo bakalan tahu sifat-sifat pasangan lo seperti apa. Nah, ketika kita mengenal lebih dalam lagi, terus kita nggak ada boundaries, nah ya udah jadi nggak sehat hubungannya. Itulah kenapa pentingnya boundaries. Balik lagi kayak tadi, Anton itu adalah lo-nya di hubungan gue. Anton adalah Patricia. Dia nggak bisa tidur kalau misalnya gue nggak ngomong. Gue bahas dari boundariesnya dia ke gue ya. Dia tuh ngomong ke gue kalau bisa gak kalau ada masalah sebelum kita tidur itu kita harus selesain. Kalau enggak kita nggak tidur. Dia nggak bisa tidur. Dia nggak bisa kalau tidur gue lagi marah tuh dia nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar selesain biar besokannya ya udah kita start a new day. Jadi udah selesai itu masalah mau diomong. Maksudnya diomongin lah secara baik-baik gimana solusinya. Biarpun hari itu juga nggak dapet, besokannya kita mungkin bisa bahas lagi dengan benar-benar khusus bahas ya, misalnya pulang kerja atau duduk tanpa ada gangguan, nggak nonton TV, nggak nonton apa, cuma ngobrol tentang hal yang kemarin lo rasain, gimana solusinya, dan cari benang merahnya gimana biar lo nggak ngerasa seperti itu. Memang berarti bener ya, overthinker itu must date a good communicator. Anjir, emang agak tricky bahas boundaries tuh menurut gue. Mungkin kita agak icebreaker ya dikit ya. Boleh. Karena ngomongin boundaries nih. Menurut lo, hal terkecil yang menurut lo udah lo consider itu cheating? Atau gue tambahin deh pertanyaannya. Ketika cowok kalian nge-like postingan cewek yang bukan temen, atau bahkan temen, cewek cakep banget, lo nyaman atau enggak? Kalau temen dan gue kenal, disclaimer dulu nih, dulu. Kalau gue itu kaget tiba-tiba gue nanya. nggak apa-apa.
cowok gua itu kan kerjanya itu ilustrator. Jadi banyak teman-temannya yang cewek juga ilustrator. Sebenarnya yang foto yang di like itu foto-foto gambar mereka. jadi ya, jadi gue mesti tahu nih kita tahu konteksnya dulu ya. Jadi tuh yang di like itu foto-foto gambarnya karyanya mereka. Kalau misal selama gue pacaran sampai sekarang itu dia belum pernah nih nge-like foto-foto yang cakep banget atau gimana. Karena kan kalau misalkan dia foto nge-like cewek cakep banget lah gitu, kan muncul ya di explore kita ya. Iya. Kadang-kadang ya gitu. Kayaknya sih gue bakal nggak papat asal itu temannya, dan gue tahu, dan juga itu bukan yang pose aneh-aneh. Which mean maksud gue tuh yang kayak tobrut lah, abut lah. Gue nggak suka tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Gue kayak gitu. Jadi kayak gitulah, Neng. Kalau lu gimana? Kalau gue balik lagi, kalau misalnya teman dan itu dia pernah cerita tentang orang itu ke gue, tapi memang sejauh ini cowok gue nggak pernah yang cerita tentang cewek lain. Jadi karena gue tahu dia nggak pernah melakukan hal itu, kalau sampai dia melakukan hal itu, mungkin gue nggak nyaman karena gue overthinking. Ya kan lo memang seperti tadi kita ngobrol ya, gitu, overthinking gitu ya. Gue pun kalau dia nge-like pun gue pasti nanya itu siapa, gitu. Makanya gue agak bingung jawabnya bagaimana, karena selama ini gue pacaran memang tidak pernah gitu. Kalau misalkan dia kan memperbolehkan gue melihat handphone dia ya, dan juga sebaliknya gitu. Gue kadang suka iseng kalau misalkan minjem handphone dia, gue liat Instagram dia nih, liat Instagram aja, cuma liat Instagram feeds-nya gitu-gitu. Bukan Instagram feeds, maksudnya kayak yang kayak for you page-nya gitu loh, tapi di Instagram. Nah itu tuh nggak ada tuh yang aneh-aneh. Jadi bisa tahu ya yang aneh-aneh. Soalnya kalau cowok pernah lihat yang aneh-aneh, itu pasti ada tuh nyempil satu aja gambar di explore-nya. Itu nggak ada masalahnya. Gak usah itu. Gue kan lagi latihan gambar nih. Ini iPad dia tuh ada di gue bisa lihat kapanpun. Tapi itu gue nggak memilih itu ya, karena maksud gue juga percaya gitu sama cowok gue sendiri. Jadi kayak gue ada iPad ini ya, gue kadang kalau misalkan lagi, atau kadang kan cewek kan suka ada overthinking aja ya, aneh-aneh gitu. Misalkan kita lagi mau PMS atau mau menstruasi itu kadang muncul aja tuh yang aneh-aneh gitu. Nah jadi paling kalau misalnya gue cuma lihat aja explore, oh nggak ada, oh ya udah gitu. Gitu sih. Oke, tadi lo ada bahas lo diperbolehkan untuk ngecek HP, untuk lihat HP satu sama lain. Nah, ini pertanyaan mungkin buat teman-teman yang dengerin juga kali ya. Menurut kalian anaknya lagi suka nanya. Gak apa-apa dong. Menurut kalian, privacy untuk melihat gadget pasangan penting atau enggak? Perlu gak sih itu privacy? Atau lo mungkin punya pikiran lain, kenapa harus ada privacy? Kan kita harus terbuka satu sama lain. Lo tuh yang tipe yang mana? Kalau menurut gue itu penting. Kenapa? Karena ini berkaca dari background keluarga gue. Karena bokap gue dan juga nyokap gue itu tuh tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi tuh mereka tuh saling megang handphone tuh juga tuh hal biasa. Dan menurut gue itu dari gue pun sendiri mungkin terbiasa ya dengan hal itu ya. Misal menyadari ngapain kalau misalkan itu jadi privacy. Kenapa? Kalau soalnya gini, belibet ya. Apa lu menganggap hal ini privacy? Padahal sorry banget, udah tidur bareng, telanjang bareng. Nah itu kalau kayak gitu kan, kalau lu sudah menikah, apalagi statusnya sudah menikah ya, itu kan sudah hal-hal yang lu intim aja lu udah lihat. Kenapa handphone aja lu nggak kasih lihat? Ada apa? Kalau lu nggak ada apa-apa, harusnya nggak ngasih pun nggak apa-apa gitu. Lu nggak perlu takut gitu loh kalau lu tidak menyembunyikan apa-apa gitu loh. Maksud kalau menurut gue dari point of view gue. Jadi kenapa gue dan juga Jeffrey pun maksudnya lihat handphone tuh nggak masalah gitu loh. Karena emang maksudnya emang kagak ada apa-apa. Gue nggak ada
Gua nggak ada chat sama cowok lain, dia nggak ada chat sama cewek lain. Jadi maksudnya ya secure aja. Lu mau lihat silahkan, lu mau buka silahkan, mau buka WhatsApp gue, mau buka Instagram gue, DM gue silahkan gitu. Kalau gue sih itu, karena gue melihat lagi, apalagi di TikTok ya, tuh kalau yang isu-isunya lagi hangat-hangatnya selingkuhan, tuh banyak yang komen. Gue tuh sampai bingung. Ada yang komen gini, sampai gue tuh ingat sampai sekarang gitu ya. Iya, aku dari zaman pacaran sampai nikah sampai sekarang aku nggak pernah pegang handphone dia. Gue sampai kayak, terus dia bilang lagi, mending aku nggak tahu dibanding gue nanti tahu gue kecewa. Girl. Gue nggak setuju. Nggak setuju gue mendingan gue tahu. Mending gue tahu dong. Jadi gue ada langkah dong yang harus gue ambil. Nah, cuman kan banyak wanita mungkin tidak seperti kita yang ngambil langkah kayak gitu loh. Banyak consideringnya gitu. Jadi ya menurut gue melihat kesimpulannya, melihat gadget pasangan ya boleh-boleh aja, kenapa enggak gitu. Oke, kayaknya kita sepakat deh sampai di sini. Lu nggak perlu dijelasin lagi ya. Kalau menurut gue gimana ya, gue pernah ada di hubungan yang gue malah di gaslight balik ketika gue tahu dia selingkuh karena gue lihat HP-nya dia. Itu juga ngelihat karena tiba-tiba ada chat masuk, gue kepo dong. Nanti gue cerita. Gue kepo dong. Nah, ada chat cewek masuk. Kebetulan gue pernah tahu passwordnya dia karena gue pernah ada di sebelahnya dia, gue sempat lihat. Nah, emang itu agak mungkin kalau bagi sebagian orang yang into privacy banget, gue salah. Tapi ini kan case-nya gue ngelihat ada chat cewek masuk, gue sebagai pasangannya berhak dong untuk cemburu atau berhak dong untuk marah atau cari tahu siapa itu. Gue pernah ada di hubungan ketika gue ngelihat chat itu, terus gue konfront ke dia malah yang kayak bukan malah minta maaf untuk hal yang sudah dia lakukan, tapi dia malah, kok kamu cek HP aku, itu kan privacy. Nah, gue yang kayak mikir, apa ada privacy di hubungan lo kalau misalnya privacy yang lo maksud itu selingkuh? Karena gue nggak bakal tolerir itu, gue nggak bisa. Kalau privasi yang lo maksud itu selingkuh, ya udah bye bye. Ya, jadi sejak itu gue yang kayak mikir, kayaknya gue nggak bisa deh ada privacy hal itu. Maksudnya di dalam hubungan gue, kalau misalnya memang kita percaya satu sama lain, kita udah komitmen satu sama lain, ya namanya ngecek HP mah itu udah biasa gitu loh. Kayak ya udah cek aja. Kalau lo, gue percaya kok sama lo, nih lo cek aja HP gue juga nggak ada hal-hal yang gue lakuin di belakang lo. Kalaupun gue punya temen cowok, itu pasti dia tahu. Lo mau lihat chat sama temen cowok gue, lihat aja, nggak bakal ada yang macam-macam. Jadi kesimpulannya dari gue sih nggak yang into privacy gadget ya. Iya. Jadi itu bebas menurut gue. Jadinya sama lagi sama gue waktu itu. Sama. Pernah diselingkuhin, malah di gaslight. Gue tuh dia bilangnya tuh, gue pernah iseng kayak pengen pinjem dong, nggak boleh nih. Oke, nggak boleh. Gue udah nggak apa-apa gitu. Pas saat itu gue lagi di gereja gue nih, tiba-tiba ada Snapchat masuk. Snapchat masuk namanya Michelle. Gue, siapa itu? Kan nggak mungkin ya Michelle berbiji ya. Berbiji nggak mungkin. Terus gue nanya dong, konfront dong. Itu gue sepanjang ibadah gue nggak konsen, anjir lu kurang ajar emang tuh. Gara-gara Michelle Snapchat ini. Terus abis itu gue tanya dong, itu siapa? Oh itu temen aku dong, itu dia lagi curhat. Mohon maaf nih, lu ngapain curhat sama ke cowok orang dong anjir, goblok emang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketahuan juga dia main Tinder. Udahlah ya. Ya udah. Say bye. Udah bye. Silakan bye. Oke. Oh yang tadi dong Cukup. pertanyaannya belum Apa dijawab. Yang selingkuh itu tuh sampai titik yang mana? Oke, selingkuh. Kalau gue, selingkuh itu ketika pasangan gue melakukan hal yang gue nggak tahu, dia sengaja untuk menyembunyikan itu di luar surprise dia ke gue, atau dia ngelakuin hal yang baik-baik lah untuk gue, ya udah itu nggak apa-apa. Tapi ketika lo melakukan hal sesuatu, membicarakan sesuatu hal yang gue nggak tahu di belakang gue, apalagi sama pihak lain, maksudnya kayak temen,
itu udah selingkuh. Temennya Menurut tuh gue. cewek ya. Coba biji gimana lo? Ngechat sama temen cewek, gue gak suka. Kenapa lo harus ngechatan sama temen Iya. lo? Maksudnya lo kan punya gue. Boundaries gue emang agak-agak agak-agak menyebalkan. Nggak apa-apa, nanti kan kita ada section sharing soal boundaries masing-masing. Nggak apa-apa, ini spill sedikit dulu aja. Ngomong ke cowok gue, kalau lo follow social media account lawan jenis tapi dia nggak follow back, itu lo harus unfollow. Karena buat Iya. apa lo follow dia tapi lo nggak, kalau lo bilangnya dia itu teman nggak follow back, berarti dia bukan temen lo. Unfollow. Ya, itu. Ngapain, say? Salah satu yang gue Kalau dia minta. Scarlett Johansson gimana lo? Nah, itu kan beda dong, public figure. Kalau public figure mah oke-oke aja, kecuali public figure yang fitnya itu tete semua ya. Wah, anjing itu dia. Gak suka gue. Nah, itu boundaries gue sih. Kalau misalkan dia nge-like, follow, ya sorry, gua ralat. Kalau following dia tuh asrama cewek. Terus asrama ceweknya misalkan akunnya followingnya 1000. Aku tapi isinya begitu semua. Mohon maaf, enggak deh. Gue Nggak bisa. nggak suka, gue Ya, nggak suka. gue sempat ngomongin itu juga kok dari awal ke cowok gue. Kalau lo masih follow, ada 1 tahun yang gue temuin di following lo yang kayak gitu, bye. Jadi gue Bye. dari awal bener-bener ngomong kalau gue nggak suka dan itu nggak bisa gue toleransi. Ya, jadi sebenarnya itu penting sih ketika lo udah ngomongin itu dari awal. Jadi itu memudahkan lo untuk mengambil keputusan. Nah, suatu saat nanti dia kayak melanggar boundaries lo jadi lebih gampang untuk mengambil tindakan. Ngerti gak? Jadi kayak lo nggak dihadapi dengan aduh gimana ya, gue harus gimana ya. Karena udah jelas dari awal hubungan lu udah jabarin itu semua. Kalau misalkan dia memilih untuk melanggar, berarti kan tanya ya, ada apa nih? Makanya agak lain otaknya. Agak lain. Oke, jadi gue mau nanya, kita mungkin bahas Nanya sharing balik. boleh dong. Sharing lah soal boundaries masing-masing. Mungkin boleh dari lu dulu nih. Mungkin ke pasangan atau mungkin ke temen itu apa aja gitu. Boundaries gue, kita ngomong tentang ada beberapa tipe boundaries. Time boundaries, finance boundaries, ada social boundaries, ada emotional boundaries, dan ada family boundaries. Karena hari ini kita bahas tentang boundaries in a relationship, mungkin gue mau bahas di dalam relationshipnya ya, specifically. Kalau dari gue ngomongin tentang emotional boundaries dulu. Gue pribadi, pasangan gue, ada beberapa boundaries yang gue sampein ke dia yang nggak bisa gue tolerate. Yang pertama tuh salah satunya gue nggak bisa terima public humiliation atau disagreement di public. Jadi ketika lo kayak ada di ruang terbuka, gue nggak mau tuh berantem. Ya, Kan malu ya. benar. Malu. Jadi nggak nyaman apapun lo ngerasa sesuatu ketika kita lagi di public atau ketika kita lagi misalnya lagi sama keluarganya lah, atau ada hal yang gue nggak nyaman, gue nggak akan ngomong di situ. Gue akan tunggu sampai kita pulang ke rumah untuk membicarakan hal itu. Yang kedua, di awal gue sempat ngomong, gue tahu kita semua pasti punya masa lalu, kita semua punya mantan, dan mantan kita juga pasti ada lah yang physically lebih menarik dari pacar lo yang sekarang. Tapi gue nggak mau lo bahas tentang masa lalu lo, tentang mantan lo di hubungan kita, apalagi sampai meng-compare gue sama pasangan lo sebelumnya. Itu membuat gue nggak nyaman. Lagi berantem tiba-tiba lo nggak bandingin kayak lo tuh nggak kayak mantan gue yang gini nih, gini. No. Hati-hati mulut lo. Jangan ya guys. Hati-hati Jangan mulut ya lo. dek ya. Jangan dek. Jangan dek ya, bener. Emotional boundaries satu lagi. Kita kan ada gap bahasa ya. Dan ketika gue sedang kayak pulang kerja capek, ada satu momen dimana gue tuh kayak ngerasa gue nggak mau ngobrol, apalagi harus pakai bahasa Inggris. Jadi capek. Gue sempat ngomong sama dia, kalau memang lo ngelihat gue capek atau lo mau ngomong sesuatu hal yang berat banget, maksudnya pembahasan topik yang berat, tanya dulu sama gue. Karena ketika energi gue lagi drain banget, nggak bisa tuh gue kayak menyerap topik-topik yang dibahas gitu. Kadang kan apalagi ketika lo punya 2 bahasa ya, bahasa utama lo bukan bahasa Inggris. Ketika lo nggak dengerin orang ngomong, lo tuh otak lo kerja 2 kali. Yang pertama, otak lo harus menyerap informasi yang disampaikan dan mentranslate itu. Nah, itu proses yang pertama. Yang kedua, lo harus memproses apa yang lo mau respon
dan mentranslate itu. Iya, Jadi iya, itu iya. itu sangat-sangat draining. Drain. Gue ngomong ke dia kalau lo mau bahas topik yang agak berat, jangan Tolong. ketika gue sedang capek. Nah, tadi family boundaries. Menurut gue ini cukup membantu ya, karena kalau di Indonesia atau mungkin kita bisa kayak tiba-tiba datang ke rumah orang tuh oke-oke aja gitu, kayak bertamu Bertamu. gitu kan, bertamu. Nah, yang gue suka di sini adalah ketika lo mau bertamu ke rumah orang, lo harus make sure dulu orangnya itu mau terima atau enggak. Oh, mantap tuh. Itu juga salah satu boundaries gue. Kalau misalnya orang tua lo atau adik-adik lo mau berkunjung ke sini, please always make sure ke gue apakah gue oke atau enggak. Ini bukan soal gue nggak respect sama family lo, ini soal apakah gue nyaman atau enggak gitu. Iya, benar. Jadi setiap keluarganya dia mau misalnya sekedar cuma kayak mau ngajak makan atau mau mampir aja kayak buat ngobrol-ngobrol, itu selalu telepon ke dia oke atau enggak. Dia selalu bilang ke keluarganya, tunggu ya, gue make sure dulu sama Kristi. Jadi itu salah satu boundaries yang menurut gue Oke banget ya. oke banget di sini. Bisa dimengerti lah, tanpa merasa kayak ih kok dia gitu amat sih gitu. Tapi Kan kalau memang di sana kayak lebih respect banget ya soal boundaries ini ya dibanding di sini. Maksudnya kadang kayak yang tadi lo bilang kayak misalkan di sini misalkan gue lagi nggak mau ketemu nih sama orang gitu kayak ih lu kok gitu banget sih, kok lu apa namanya, kan nih gue kan temen lo gitu, kenapa lu nggak mau terima gue gitu ya, kan orang kan Iya. Soalnya kan kita nggak enakan kan. sih, emang sih. Kita Beda nggak enakan, kan. apalagi sama keluarga ya. Kalau di Asia tuh culture Asia memang apa ya, kayak kita tuh kebanyakan diajarin ya udah iya aja gitu, legowo. Kayak iya aja, terima aja. Jadi orang tuh ngerasanya kayak ya udahlah dia oke kok gitu. One day lu punya anak kan, ya udahlah lu besarin aja di sana ya, yang di sini. Ya doain aja ya. Doain aja ya. Gue bilang one day kalau Iya. mau. One day. Nah, terus masih di family boundaries, sempat salah satu boundaries yang menurut gue penting banget. Kita nggak akan, ketika kita punya masalah, seberat atau se-complicated itu masalah kita dalam suatu hubungan, kita nggak akan share itu ke keluarga kita. Karena menurut gue apa ya, ketika lo punya masalah di dalam hubungan lo, apalagi masalahnya yang bikin nama salah satu jelek atau image salah satu jelek, kan ketika kita ceritain ke, misalnya gue lagi berantem sama Anton, gue cerita ke keluarga gue, pasti ke keluarga gue mihak ke gue dong. Pastilah. Pasti dari keluarga kayak langsung mikir, apalagi apa yang sedang terjadi, oh berarti dia nggak baik buat lo gitu. Pasti ada, gue nggak mau ada ikut campur itu dari keluarga ketika kita belum bisa, ketika kita harusnya bisa menyelesaikan masalah itu dalam kita berdua aja gitu. Nggak perlu sampai keluar. Itu salah satu boundaries yang menurut gue penting banget. Makanya kalau kalian sadar nggak sadar, bahkan sama temen pun, gue jarang cerita tentang hubungan gue. Kalian taunya ya hubungan gue baik-baik aja dong. Jangan dulu mungkin ya kan. Tapi karena prinsip gue sendiri adalah ketika gue menceritakan hubungan gue ke orang lain, apalagi ketika kita ada masalah, itu berarti gue udah siap untuk melepas orang itu. Itu prinsip gue. Kalian gak perlu punya prinsip yang sama kayak gue. Tapi dari gue itu, ketika gue masih punya feeling atau masih punya solusi untuk hubungan gue sendiri, gue seminimal mungkin bawa masalah itu ke orang lain. Jadi orang lain gak akan tahu kalau kita punya masalah, kecuali gue sama dia udah pisah dan gue mungkin perlu untuk menceritakan itu ke orang-orang terdekat gue, ya itu udah oke. Karena gue udah pisah sama dia. Kalau gue dari gue sendiri sebenarnya gue cuman bagi dari hubungan boundaries yang umum tuh maksudnya bisa dipakai di teman ataupun mungkin keluarga, juga ada di boundaries di hubungan gue dengan pasangan gue gitu. Kalau yang umum sendiri sih ya biasa ya, gue tuh ya ini pasti semua orang juga ini, gue nggak suka orang bohong. Gue tahu dia sekali dia bohong itu tuh gue
nggak akan sama lagi reaksi gue, cara gue berteman ke dia tuh gue nggak akan sama lagi. Gue nggak suka dia bohong, gue nggak suka orang yang nggak tepatin janji, yang pelin plan. Yang ketiga yang pelin plan, yang suka udah janji, udah planning, tiba-tiba nggak jadi. Lain kali kalau kayak gitu gue nggak akan ngajak lu lagi pergi, saya gue ajak gue duluan, gue nggak akan. Sama satu lagi, menurut gue ini yang umum, dan ini buat yang umum dan juga yang umum dulu, perhitungan. Gue nggak suka sebenarnya. Apa-apa kayak lu kayak keluar lu hangout dihitung nih, terus habis itu dihitung banget, kan harusnya seorang segini. Kalau gue tuh maksudnya, kalau gue pribadi, gue tuh orang nggak mau repot gitu. Gue dibagi aja, misalkan ya, walaupun kadang kalau makannya semua sama ya bagi rata. Kadang kalau ngeliat terlalu perhitungan, gue sih nggak terlalu suka aja lah pada dasarnya gitu. Terus kalau soal hubungan ya pasti selingkuh, gue big no. Gue yang tadi yang kita bilang itu ya, kalau gue dari dia follow atau dia like or cewek itu aja gue deh nggak, sorry, berarti standar lo rendah aja gitu. Gue nggak suka menyelesaikan masalah, gue nggak suka di ghosting kalau ada masalah, gue nggak suka sama kayak Yosi digas atau dibentak mungkin di depan umum, atau mungkin gue lagi berdua, apalagi kondisi kita lagi baik-baik saja, tiba-tiba lo ngegas gue, kayak lo kenapa ya gitu. Ada masalah ngomong saya gitu. Sama ini sih, kalau gue kan dari dulu, Yosi pun tahu gitu, gue tuh save the sex for the marriage. Nah ini emang value yang gue pegang sampai hari ini kayak gitu. Oke, lanjut. Coba tadi ngomong-ngomong tentang perhitungan, gue jadi inget lagi. Coba perhitungan ini bukan tentang pasangan atau pasangan aja ya, tapi ini kayak mencakup in general. Jadi gue benar-benar nge-cut orang karena gue tahu dia perhitungan. Ini tuh case-nya temen cowok gue. Kita jalan ke Bali, gue kan yang semua ngurusin segala hal itu gue. Nah, untuk mempermudah, nggak perlu nukerin dolar ke rupiah di money changer karena mereka charge-nya gede banget. Transfer aja ke rekening gue, ke rekening Australia gue, nanti gue ambil melalui BCA gue, karena kan gue ada 2 bank dong. Maksudnya buat apa dia kayak ke money changer atau repot-repot lah. Gue berusaha untuk membantu. Waktu itu kurs AUD itu kayak 10.100 atau 10.200. Terus gue ambil bulatnya dong 10.000. Iya. Biar apa? Biar maksudnya gue nggak pusing gitu. Nih sekian dulu gue kasih. Toh maksudnya kayak semua juga yang kayak parkir mobil, bayar tetek bengek, kayak lu ngasih kayak abang-abang yang nginiin jalan kan, maksudnya pakai duit gue juga gitu kan. Nah hari 1, 2, 3, hari keempat nih orang tiba-tiba ngomong ke gue, kemarin kayaknya yang gue kasih tuh sekian. Dia ngasih kayak misalnya $100 ya. $100 berartiin kalau di Indonesiain 1 juta dong. Dia tuh minta tuh recehannya. Dia sesuaiin sama kurs saat itu. Wah anjing. Wah repot. Sejak detik itu langsung kayak ilfeel. Gue gampang banget ilfeel sama orang perhitungan. Gampang banget. Gue ilfeel banget. Gue bilang sama Anton, gue gak nyaman sama temen lo, please kalau bisa kita pindah hotel. Gue sampai segitunya. Dan ya udah, kalau pas dia ngomong kayak gitu, terus gue bilang kayak gini dong, maksud gue ngebuletin itu biar gue gampang. Nah kalau misalnya emang lu mau segini, tenang aja, gue gak bakal ngambil 20.000 loh. Cuma 20.000 Pet. Anjir. Cowok cewek, sorry. Cowok. Biasa cowok gak ribet ya. Nah gue kayak orang India. Pantesan. Gua gak kaget. Ada orang kayak banyak ngomong orang India tuh lebih pelit dari orang Cina. Ternyata itu benar, cowok. Iya. Benar, itu fakta. Memang tidak generalisasi, tapi kayak about 85% kayak begitu ya. Iya.
Jadi sejak saat itu gue ngomong ke cowok gue nggak bisa temenan sama kayak orang kayak gini, nggak bisa gue. Jadi abis trip itu udah oke, gue langsung cut hubungan gue. Kita nggak temenan lagi. Sampai saat ini gue bilang ke cowok gue nggak akan pernah mau lihat muka dia lagi. Satu, bukannya kita ini tuh yang ngerepotin orang, masalahnya perhitungannya ini. Berarti dia nggak menghargai gue dong. Maksudnya dia nggak menghargai gue ada repot dari hari kita sebelum kita pergi, gue udah ngebooking semua hal gitu loh, Pet. Kayak ngebooking hotel, ngebooking semua aktivitas, ngebooking kayak salon, kita mau manicure pedicure di sana, kita udah booking semua. Itu melalui gue, massage semuanya. Dia nggak mikir apa, maksudnya common sense gitu. Kayak kalau gue dia ada di posisi dia, gue nggak akan mau pusing. Maksudnya ya udahlah, gue terima beres, gue tinggal bayar kalau. Gue cuman bawa badan doang, say, itu. Iya. Sampai dan gue masih baik yang pas hari kejadian itu kan gue ke Jakarta dong, maksudnya mereka masih ada kayak 1 atau 2 hari gitu di Bali. Gue masih baik, gue ngurusin dia airport transfer dari hotel ke airport, gue masih ngurusin. Dan itu gue nggak hitung, gue bodo amat, gue nggak tagih dia. Gue kayak udah sampai segitunya, gue tuh kayak udah nggak mau pusing. Gue tuh tipe orang yang kayak kalau gue udah LV sama orang, ya udah ini terakhir kali gue melakukan kebaikan buat lo. Oke, abis ini bye. Lagi pula tuh juga konteksnya kalian liburan ya. Maksudnya tuh kalau lu liburan ya udahlah. Maksudnya kan ada beberapa ya lu mesti cincai, say. Namanya juga liburan gitu. Nggak perlu tuh lu perhitungan. Nggak berapa duit, nggak beda 1 juta, 2 juta kan nggak juga gitu loh. Itu nggak big no. Nggak ada cincai kalau dia Bombay. Nah, bener banget. Ini gue cerita doang ya, soal perhitungan juga ada. Sebenarnya ini kejadian antara gue dan juga Jeffrey. Ini hubungan ini cuman buat bayangan aja. Jadi waktu itu Jeffrey itu jemput gue karena gue mau nginep di tempatnya dia. Dia jemput gue. Kondisinya gue bawa tuh 2 tas gede, tas ransel gue sama bawa koper gitu. Dan itu hujan, say. Gitu. Dia tuh bilang ini pas awal-awal masih pacaran, jadi belum tahu nih kayak boundaries masing-masing gitu. Terus habis itu gue bilang sama dia, boleh nggak lu masuk aja parkir gitu, jangan jangan nunggu di pinggir jalan, karena dia mau masuk ke lobi juga kan macet ya. Maksud gue tuh mending lu sekalian lewat belakang, kan ada 2 pintu, lewat belakang lu masuk parkir aja gitu. Udah gitu, dia ternyata nggak parkir nih. Oke, dia masuk tapi dia nggak parkir. Terus dia tuh kayak berhenti di pinggir jalan gitu loh. Jadi tuh ngalangin orang mau dan itu tuh udah kondisinya mau pulang. Gue bawa ransel, gue bawa koper, gue masuk nih. Dan kondisinya hari itu gue capek banget karena gue abis event apa gimana gitu, gue lupa. Terus dia pakai ngomong lagi, kamu emang nggak diajarin ya dari kecil soal nge-spend, maksudnya lu nanggung lah, mending lu di pinggir jalan gitu. Jadi kayak dari kecil nggak diajarin menghemat. Ya gue bilang, gue kondisinya begini. Lagi capek. Gue lagi capek. Gue bawa 2 tas besar. Lu pun tidak bantu gue nih buat masukin, gue tergopong. Gue bilang lu parkir aja, gue datengin lu parkir baik-baik. Malah lu berhenti di pinggir jalan ya. Di pinggir jalan orang nungguin. Udah pasti gue cepet tau. Cepet. Akhirnya karena gue upset banget, gue sumpah gue bilang, gue ilfil soal lu begini, gue bilang. Soal lu perhitungan begini, soal ketimbang lu bayar ya 6.000 gue transfer deh, 6.000 parkir lu. Itu tuh mungkin awal-awal ya, kan kita masih beda banget gitu, apalagi dia orang Bandung, gue Jakarta, dan maksudnya itu kan beda culture juga. Jadi setelah itu kan gue akhirnya gue kesel, saking kesel gue nangis anjir. Tapi akhirnya dia nggak pernah
begitu lagi. Dia mengerti. Karena lo sempat konfront kan, maksudnya sempat Bukan konfront langsung. kalau lo nggak nyaman. Gue gak nyaman, gue langsung ngomong, lu tuh cuman gara-gara begitu doang lu nyalahin gue udah capek hari ini, gue udah bawa-bawain tapi lu tetap aja, dan ini hari ini juga hujan, lu parah sih gue akhirnya nambahin ya nggak apa-apa, cuma kan akhirnya hari ini untung lagi nggak dapet lo ya waktu itu. Enggak, tapi gue emang capek banget. Yes, gue gak tau lah. Kalau lagi dapet bisa hancur ya, Bri. Say banget. Ya, tapi ini gue buat sharing aja ya. Dan sekarang maksudnya puji Tuhan tuh setiap kita konfront soal boundaries kita masing-masing, kita berusaha untuk berubah. Dan itu yang penting sebenarnya. Ketika lu mau ada berubah, usahanya. ada usahanya gitu. Gitu sih. Setuju. Sekian soal perhitungan ya. Oke, caranya kali ya. Iya. Gimana sih caranya lo? Pertanyaannya gimana caranya lo menetapkan boundaries dengan cara yang sehat, yang nggak terkesan kayak lo tuh ngatur. Harus ketahui dulu boundaries lu sendiri. Menurut gue nggak mungkin nggak ada, karena pasti coba lu lihat lu peka sama diri lu sendiri, hal apa yang membuat lu nggak nyaman ketika orang tuh melakukan hal itu, yang mungkin ada melakukan hal apa tapi lu nggak nyaman. Nah itu tuh bisa jadi tuh boundaries lu. Kemudian ketika orangnya berulang melakukan hal itu, lu langsung konfrontnya tuh juga jangan yang berantem ya, berantem enggak, maksudnya ngomong aja, komunikasikan dengan tegas dan juga jelas, jangan kode-kode ya. Cewek jangan update status, nggak usah update status nangis gitu ya, jangan kata gue mah, jangan, lu bukan nangis, lu mesti ngobrol. Jangan sayang, kamu harus ngobrol, bukan update status, bener kata Yosi. Jangan kode-kode mesti ditanya, enggak. Ini kan for your own sake juga, for your own mentality. Maksudnya karena pasangan kalian bukan cenayang, guys. Ya. Dia nggak akan tahu kalau lo nggak kasih tahu. Udah, itu yang harus lo keep in mind. Cowok lo tuh nggak bakal tahu kalau lo nggak kasih tahu. Jeffrey tuh pernah ngomong ya, kamu kalau misalnya nggak ada apa-apa, ngomong aja yang jelas. Karena cowok, dia tuh juga dapat dari YouTuber ada. Ternyata tuh cowok itu tuh bodoh hal-hal kayak gitu, tau gak lo? Yeah. Itu nggak peka, idiot aja. Emang sorry, bukannya gue nggak. Emang beneran bodoh aja gitu loh. Lu harus ngomong, cowok itu tuh langsung to the point gitu. Lu mau apa lu ngomong gitu. Jangan lu kode-kode tuh, jangan sih menurut gue. Maksudnya bukan idiot bodoh banget ya, enggak. Itu maksud gue tuh kalau di orang tuh emang nggak peka aja, nggak suka. Iya, memang kapasitas cowok dibanding cewek tuh beda untuk hal-hal yang seperti itu ya. Kalau cewek itu mungkin ketika temennya, misalnya cewek itu bisa tahu loh temennya itu suka apa tanpa dia tanya dulu. Iya. Kalau cowok itu beda. Makanya kita tuh emang perlu belajar juga tentang gimana sih cara berpikir cowok tuh sebenarnya. Iya. Jadi maksudnya karena kita tahu si cowok ini tidak bisa di kode-kode, lu langsung ngomong aja. Kemudian yang ketiga menurut gue, udah tegas, kalian juga harus konsisten. Kalau kalian udah tetapin itu boundaries kalian, lu jangan mudah digoyahin gitu loh sama pihak-pihak eksternal atau mungkin tekanan eksternal ya. Kalau lu udah ada boundaries lu sendiri, lu pegang itu gitu loh, konsisten dengan boundaries diri lu sendiri, kayak gitu sih kalau dari gue. Lu dari Christy gimana, Christy? Sama sih kurang lebih, ya tadi pertama kenali dulu diri lu sendiri, balik lagi ke self love, kenalin diri sendiri, batasan dalam diri lu sadar ketika lu nggak suka sama sesuatu, itu pasti lu peka sama diri lu sendiri. Nah di saat itulah lu bisa tahu itu boundaries lo sebenarnya. Ketika lo udah tahu, ya lo komunikasiin secara jelas, bukan dengan marah, dengan tone yang jelas lah. Kan sama Jeffrey nggak tinggal serumah kayak gue ya, ini mungkin lebih gampang. Kayak mungkin di weekend aku lagi butuh waktu sendiri nih di weekend, maksudnya kita bisa nggak usah ketemuan dulu, soalnya gue butuh recharge. Jadi itu bisa disampaikan baik-baik, bukan yang kayak
malah kayak ngediemin, terus kayak cari-cari masalah. Itu bukan cara yang baik ya guys ya. Jadi sebenarnya lu tuh sebenarnya lu nggak mau ketemu, tapi lu nggak tahu cara menyampaikan itu kayak gimana. Jadi lu kayak pura-pura ngambek biar nggak ketemu. Apa sih? Tinggal ngomong gitu. Nah, Tuhan kasih lu pemikiran jangan mulut, enggak lo. Ngomong doang. Pakai, say, jangan lu. Aduh. Nggak susah tuh orang-orang kayak gitu ya. Nah, abis lu komunikasi dengan jelas, ya tadi bener konsisten, jangan takut bilang enggak, karena sekali aja lo mengokekan, misalnya lo udah sampein di boundaries lo, terus lo kayak sekali dua kali kayak oke, ya udahlah kali ini aja gitu. Nah, itu nggak bisa tuh, orang lain akan ngelihatnya kayak dia nggak punya pendirian, berarti dia masih bisa digoyahkan. Tuh lo harus bisa berani bilang enggak. Say no. Kalau lo bener-bener kayak ini boundaries gue, ya udah gue nggak bisa. Misalnya kayak hari weekdays ada teman yang ngajakin party, kondisinya besok lo kerja, terus lo takut nolak ajakannya karena takut nggak diajak lagi misalnya, atau takut nggak ditemenin lagi, takut nggak punya teman lagi. Nah, ketika lo mau, sebenarnya lo nggak mau tapi lo bilang mau dan lo merasa kayak ada feeling guilty, itu berarti itu sebenarnya boundaries lo, tapi lo tidak berani menyampaikan. Jadi lo harus tegas sama pilihan lo sendiri. Bilang aja kalau misalnya kalau temen lo bisa menghargai lo, temen lo nggak akan maksa lo untuk ikut gitu loh. Kayak betul. Party di hari biasa buat apa sih? Lo kali lo gitu. Mungkin lo nggak kerja, tapi gue kerja anjir, capek. Nah, itu bisa tuh lo itu sebagai contoh ya. Terus ya mungkin yang terakhir ya konsisten. Jadi kalau lo udah benar-benar kekeh sama pilihan lo, kekeh sama boundaries lo harus tetap kayak gitu. Tidak boleh goyah. Jangan jadi people pleaser. Iya, jangan jadi people pleaser. Capek, sumpah capek. Gue benar-benar baru bisa jujur baru bisa kayak nerapin boundaries di beberapa tahun ke belakang. Kalau gue mau ketemuan sama teman-teman gue di sini, kita tuh pasti punya kalender masing-masing. Jadi nggak bisa tuh yang kayak ngajakin dadakan besok misalnya, atau hari ini gue gabut, lo lagi di mana, gue kesana ya gitu. Nggak bisa. Jadi sini orang-orang lebih menghargai waktu, lebih menghargai diri sendiri. Bahkan gue sama ada temen gue di sini tuh kalau mau ketemu tuh kayak sebulan sebelumnya kita udah rencanain. Dia kayak bentar ya, kalender gue bulan ini nggak ada yang kosong, terus besok gue lagi capek banget nggak bisa kemana-mana. Gue belajar untuk menghargai boundaries orang lain juga, dan gue juga belajar untuk set boundaries gue sendiri ke orang lain juga gitu. Jadi saling respect aja sih. Oke, mungkin itu aja kali ya. Ya, jadi boundaries itu sebenarnya bukan soal kalian ngejauh dari pasangan atau orang lain, tapi justru tentang apa ya, kayak menjaga tetap sehat dan saling menghargai. Jadi kalau kita tahu batasan kita dan kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik, ya hubungan itu jadi lebih nyaman dan tentunya nggak toksik. Mau ada hal yang kita bahas lagi lebih dalam dari episode hari ini, mungkin bisa DM kita di Instagram atau komen di postingan terbaru kita yang nanti yang sudah diupload. Boleh di komen di postingan Instagram kita. Terus jangan lupa juga follow dan share episode ini ke teman-teman kalian yang butuh dengerin ini. Semoga sharing hari ini bisa membantu kalian, bisa mengencourage kalian juga yang bisa relate, mungkin lagi kesulitan untuk gimana sih cara membangun boundaries dengan pasangan. Pas banget episodenya. Jadi jangan lupa follow platform kita juga di Instagram @bakwanpodcast, YouTube Bakwan Podcast, Spotify, and Apple Podcast. Nah, oke, itu aja kali ya, guys. That's a wrap for today. See you in the next episode. Bye-bye. Bye-bye.